jumpa kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Daya Inspirasi. Mendengarkan kisah perjalanan Insa Suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, dengan bersumbangsi secara langsung disertai rasa syukur, membuat kita merasakan betapa sungguh bernilainya arti sebuah kehidupan. Karena tidak semua orang memiliki keberuntungan dapat memenuhi kebutuhan serta mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Seperti para lansia yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk perhatian, relawan Suci mengadakan bakti sosial kesehatan. Kita saksikan liputannya berikut ini. Bagi mereka yang hidup di bawah garis kemakmuran, kesehatan tidak menjadi prioritas utama dalam hidup. Karena itu, ketika sakit, mereka lebih cenderung menahannya atau mengkonsumsi obat bebas yang murah. Akibatnya penyakit bukan saja tidak sembuh, malah menjadi lebih parah. Itulah salah satu gambaran yang terjadi pada penduduk lanjut usia di Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menyadari hal tersebut, Yayasan Buddha Suci memberi perhatian dengan mengadakan baksos kesehatan khusus warga lanjut usia. Setelah survei dan pemeriksaan pertama pada bulan September lalu, maka pada 18 Oktober 2015, Dr. Tima dan relawan Suci kembali datang ke Kampung Sawah untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kedua kali follow up pertama, masih ada lagi bulan depan follow up kedua. Setelah itu kita akan mengantarkan pasiennya ke puskesmas. Dari 74 yang terdaftar, lansia yang keluar atau yang terbaring sakit, maka relawan dan dokterlah yang datang ke rumah mereka. Yang konvoy tadi 13 orang yang datangin di rumahnya, sedangkan yang datang hanya 50 orang. Sedangkan kita panggil dia 74 orang. Penyakit yang diderita pun bermacam-macam, mulai dari darah tinggi, asam urat, dan diabetes. Kalau yang sekarang sih rata-rata kebanyakan karena stroke. Terus karena ada beberapa ibu-ibu yang dulu juga sama sih pasien yang kita kunjungi juga kemungkinan ada LBP atau suspek HNP, tapi tepatnya LBP, low back pain. Pada beberapa kondisi, bertambah parahnya penyakit justru karena faktor dari pasiennya sendiri. Mereka cenderung memilih untuk membeli obat di warung daripada memeriksakan diri ke dokter. Ada ibu satu di RT 3 ya kalau nggak salah yang tadi. Itu udah dari berdirinya aja udah bengkong gitu kelihatan. Makanya dia yang ada adalah kakinya sakit. Terus kemudian dia minum obat terus-terusan, alhasil sekarang jadi gastritis malahan. Namun ada juga pasien yang sudah membaik. Tak lain karena perhatian dari relawan dan dokter, ditambah dengan kepatuhan mereka mendengar anjuran dokter, minum obat secara teratur, dan menjaga pola makan. Ini tadi ada beberapa yang udah ada lebih baikan. Yang dulu nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, nggak bisa ini. Ternyata sekarang udah ada baikan, ibunya bisa jalan. Yang dulu dilatih tangannya cuma begini doang. Sekarang dilatih pakai bola, dia sekarang sudah bisa begini tangannya. Sudah bisa membuka dan menutup. Itu suatu kesenangan sih. Rombongan dokter dan relawan yang melakukan kunjungan dalam waktu 4 jam itu harus berjalan di bawah terik matahari. Membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan, walau capek dan kelaparan, namun wujud cinta kasih yang dibawa serta tidak pernah berubah. Kalau lihat pasiennya sembuh tuh kayaknya suatu kesenangan. Ada perbaikan apalagi itu suatu kesenangan. Kalau dicek lagi ternyata, asam uratnya udah turun, jadi nggak perlu berobat lagi. Ini udah dikurangin, itu kayaknya suatu kesenangan. Semoga dengan adanya perhatian relawan dan kerja keras Dr. Tima melalui baksos ini, warga dapat menyadari pentingnya menjaga kesehatan, sehingga masyarakat yang sehat dan sejahtera dapat terwujud. Hendri Tando, Erlitan, Johar Jaya, DAI TV, Jakarta.
Karena memiliki berkah, kita bisa bersumbangsi. Karena mempunyai kemampuan, kita bisa menolong orang lain. Bersumbangsi tanpa pamrih akan membangkitkan rasa terima kasih dalam diri orang yang dibantu. Ini yang disebut menjalin jodoh baik. Melalui Celengan Bambu, Yayasan Bunda Seci Indonesia mengajak masyarakat untuk berbagi kepada sesama. Bukan jumlah yang menjadi utama, namun ketulusan untuk memberi. Segenggam harapan untuk mereka bahagia menjadi landasan untuk saling berbagi. Sikap itu ditunjukkan oleh para karyawan top manajemen Agung Sedayu Group bertempat di Aula Cingse, Lantai 3, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Acara puncak penuangan celengan bambu dihadiri oleh 460 karyawan ASG, mulai dari tingkat supervisor hingga jajaran direktur. Ikut berkumpul dan bersumbangsi. Dari jumlah yang telah didata, ada sekitar 500 celengan bambu. Semua permasalahan tujuannya hari ini adalah kita pengen menggalang hati sebetulnya ya. Kalau dana secara kuantitas itu tidak terlalu kita pentingkan, tapi justru yang kualitas yang kita pentingkan. Kita pengen belajar dari Yayasan Seci, bagaimana kita menggalang hati dan bisa mendorong orang lain juga untuk melakukan hal yang sama untuk kebaikan begitu. Acara ini merupakan penuangan puncak yang keempat yang dilakukan oleh ASG. Diawali dengan laporan hasil perkembangan penuangan celengan bambu yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu Group. Kemudian presentasi kegiatan bakti sosial yang telah dilakukan oleh Yayasan Bunda Seci dalam menyebarkan cinta kasih. Saya rasa saya cukup senang sekali. Jadi supaya semua staf dari Agung Sedayu atau direksi dari Agung Sedayu bisa tahu bahwa dia orang sangat bersyukur. Persembahan penampilan gerakan isyarat tangan oleh karyawan ASG menambah semangat kebersamaan antara seluruh karyawan agar dapat bersatu dengan sepenuh hati untuk berbagi cinta kasih. Yang sangat membedakan adalah semangatnya ya, karena yang sebelumnya, penuangan yang sebelumnya kita tidak menyertakan keluarga. Kebetulan di penuangan yang keempat ini tema kita adalah kita ingin membangun kebahagiaan bersama keluarga. Jadi kebahagiaan membagi ini bukan hanya untuk karyawan saja, tetapi kita juga ingin bagikan juga kepada anak, kepada istri, kepada seluruh keluarga agar bisa merasakan kebahagiaan yang sama begitu. Kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Salah satu peserta, Netiani, wanita yang menjabat sebagai manajer customer service ini baru 2 bulan bergabung dengan ASG dan mengikuti celengan bambu. Baginya, penuangan celengan bambu kali ini sangat berkesan. Saya merasa bahwa perbuatan baik itu harus dilandasi oleh cinta kasih. Dan bagi saya, tanpa cinta kasih, perbuatan baik itu tidak akan ada. Di setiap koin yang saya masukkan di dalam celengan saya merasa saya selalu berdoa agar supaya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, setelah saya menuangkan koin-koin itu di dalam celengan bambu, saya merasa semoga semua doa-doa saya itu dikabulkan sama Tuhan, disampaikan kepada orang-orang yang tepat, agar membuka kebahagiaan bagi mereka. Kepingan cinta kasih telah terkumpul, terus bersumbangsi sebagai investasi kebajikan, dan memberikan uluran bantuan untuk sesama. Tidak hanya menggalang dana, tetapi menggalang hati untuk ikut terus berbuat kebajikan untuk menciptakan keharmonisan kehidupan. Yanda Ludwianto, Wijayanto, Dai TV, Jakarta. Orang berbudi luhur berjuang demi tujuan yang mulia dengan tulus hati bersyukur atas semua yang dimiliki tanpa menimbulkan keserakahan. Dengan berbagi kepada mereka membutuhkan berkah dan jalinan jodoh yang baik tercipta.
Yayasan Buddha Seci Indonesia kembali melaksanakan Hari Peduli Kasih di kantor penghubung Seci Batam. Ini merupakan kedua kali Seci Batam mengadakan kegiatan ini setelah 2 atau 3 tahun dihentikan. Kegiatan kali ini diikuti oleh 45 insan Seci dan 3 sukarelawan. Melalui kegiatan kunjungan rutin 2 bulanan ini, bagian Peduli Kasih Batam mengharapkan dapat merangkul lebih banyak relawan untuk terjun dalam misi amal Seci sebagai relawan peduli kasih. Sebelum berangkat menuju rumah para Kanenfu, peserta terlebih dahulu mendapatkan pengarahan singkat dengan mendengarkan ceramah master. Peserta dibekali pengetahuan akan sikap dan mentalitas yang diperlukan oleh seorang relawan peduli kasih. Diharapkan lewat Hari Peduli Kasih kali ini juga lebih banyak relawan dapat turut ambil andil, bahkan menjadi penanggung jawab dalam misi amal Seci sebagai relawan peduli kasih. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.